udah 18 tahun, kurang lebih ada 10.000 exorcism yang saya sudah lakukan. Didatengin satanis, ditawarin yang untuk tinggalin Yesus sekian juta dolar, puluhan juta dolar, itu nyata. Saya udah masuk target listnya iblis. Ya kan, ya, mereka itu berpuasa 1 tahun untuk membunuh saya. Itu adu ilmu, Pak. Itu bayangkan sendiri loh. Hai engkau roh najis. Saya mulai pakai tangan saya tumpang. Itu kayak terbang. Panas, muntah darah. Dari 7 jenderal iblis tinggal 3. Hai, ketemu lagi dengan Mongol di meja Mongol yang sangat luar biasa. Dan malam hari ini juga tamunya juga luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang memiliki hati ingin melayani banyak orang untuk kembali mengenal kebenaran yang sejati. Beliau punya pelayanan khusus di bidang eksorsis atau pelepasan dalam agama Kristen. Dan sampai hari ini beliau masih tetap melakukan hal tersebut karena memang passion beliau. Jadi hari ini kita kedatangan seorang hamba Tuhan, Pastor Daniel Vicky. Shalom. Shalom. Selamat Terima malam. kasih udah datang di Terima konten kasih, Ngomong. suatu kehormatan. Tapi kita mau sebelum ngobrol Pastor, kita mau lihat dulu ada video yang berikut ini. Ya. Mulai hari ini bersama pasukanmu semua, aku perintahkan lepas. Pas. Out. I cast you into the pit of hell right now in the name of Jesus. Back to the pit of hell. In Jesus' name. Permaisuriku. Apa itu? Dia permaisuriku. Dia permaisuri Yesus. Aku permaisurinya. Siapa namamu? Sebut Aku nama. permaisurinya. Dia Tidak. sudah menjadi milikku. Dia Aku sudah tidak mengikat punya- dia dengan darahnya. dia punya sudah mengikat perjanjian. dengan darahnya. Dengan darahnya, bukan dengan dia. Perjanjian itu sepihak. Kau mencuri. Aku sudah ambil dia. Aku sudah Kau ambil dia. mencuri ilegal. Aku sudah ambil dia. Dia sekarang jadi permaisuriku. Dengar baik-baik. Dia milikku. Dia milikku. Siapa yang percaya kepada Yesus menjadi milik Kristus. Amin. Siapa yang datang kepada terang menjadi milik terang. Amin. Hai engkau kegelapan, kau tidak berkuasa. Yes. Terang lebih kuat dari kegelapan. Amin. Yesus menghardikmu. Amin. Yesus yang ada dalam aku lebih besar daripada engkau. Engkau penipu iblis. Engkau pendusta. Oke Pastor. Ya, shalom. Jadi Mongol mau nanya tuh. Video tadi itu videonya kasusnya pelepasan terhadap jemaat Pastor. Jemaat, ya. Jadi saya sebelumnya saya dalam pelayanan pelepasan udah 18 tahun. Dan itu kurang lebih ada 10.000 exorcism yang saya sudah lakukan Oke. selama ini ya. Dan di GBI saya kabit okultisme. Nah kalau wanita tadi itu dia jadi kasus yang dia alami adalah dipersembahkan oleh ibunya sendiri dan di sekte satanisme. Oke. Makanya perjanjian yang paling kuat dalam seorang yang terikat itu adalah perjanjian darah. Pada saat itu dia mau digugurkan, jadi pada saat tidak tergugurkan, akhirnya dia lahir. Nah itulah dipersembahkan. Ya kalau saya dalam pelayanan pelepasan, istri saya kebetulan suka membantu, dia punya seer, karunia melihat. Oke. Ini dia langsung melihat ada salib terbalik gitu kan. Oke. Memang biasanya kita ada konseling dulu sebelum pelayanan pelepasan. Nah dia banyak berdoa, saya doa puasa, disitulah dia dibukakan. Mulailah saya doakan, manifestasi, keterikatannya itu singkat ya, dia puji Tuhan dilepaskan. Akhirnya bisa bahasa roh, dibaptis, dan jiwa ini dimenangkan. Oke. Tapi Pastor izin nanya dulu. Ini nama lengkapnya adalah nama lengkap Pastor? Pendeta Daniel Vicky. Daniel Vicky. Ya. Di berarti gereja Bethel Indonesia, Iya, GBI. GBI. betul. Sebagai ketua kepala bidang Kepala bidang okultisme. Iya. Oke. Iya. Berarti otomatis tidak jauh-jauh dari Iya. merampas, merebut kembali Iya. yang menjadi milik Kristus untuk kembali ke jalan Iya. yang sudah Tuhan tetapkan. Berarti pekerjaannya Haleluya. berhubungan dengan kegelapan. Iya. Nah terus tapi itu Pastor mulai kapan tuh Pak? Pastor mulai terlibat di dunia okultisme. Apakah setelah selesai sekolah langsung terlibat di okultisme atau melewati proses? Jadi kurang lebih 18 tahun lalu
saya dari latar belakang kepercayaan berhala Oke. yang tidak kenal Kristus. Oke. Dan ya dahulu juga waktu kita kepercayaan yang tidak kenal Tuhan juga ya namanya ya kedukun lah, Oke. hal-hal seperti itu kan. Dan latar belakang saya kalau boleh cerita sedikit nih. Silakan. Jadi dulu saya yang tidak kenal Tuhan Yesus, dan waktu itu saya itu paling takut namanya sama setan. Oke. Iya. Jadi kalau tidur sendiri pun harus lampu nyala. Oke. Itu latar belakang saya. Oke. Dan saya karateka dari usia 7 tahun sampai 25 tahun. Oke. Lawan 20 orang enggak takut. Tapi yang setan itu takut. Oke. Pernah masa kecil itu lihat seperti wanita panjang gitu, saya rambut panjang, ya itulah mengalami trauma. Akhirnya singkat ya, setelah saya dibaptis, puji Tuhan, nah saya lihatlah ada pendeta usir-usir setan. Nah, saya lihat ini, wah seru gitu kan. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau kau mau pakai saya seperti itu, cuman dalam hati, Oke. saya mau Tuhan gitu. Itu setelah saya dibaptis Islam. Nah, dalam jangka 6 bulan saya mulai pelayanan, saya sering doa puasa. Oke. Akhirnya dengan saya mulai doain orang, itu karunia itu ada. Oke. Orang mulai manifestasi, jadi autodidak. Ini dapatnya dari Tuhan. Oke. Memang ini tidak bisa dipelajari karena Tuhan sudah berkata bahwa tanda-tanda ini menyertai Menyertai orang semua percaya. orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan hanya satu di dalam nama Yesus. Betul, dalam namaku. Yang menjadi masalah kan tidak semua orang percaya. Ketika berhadapan dengan setan, kadang dia takut. Betul. Tapi Pastor, kalau yang tadi pelepasan ibu-ibu itu dalam pelayanan Pastor apa ada perbedaannya nggak sih Pastor? Pelepasan skala besar, skala kecil? Oh banyak. Setiap pelepasan itu, setiap individu itu beda. Beda-beda. Kenapa dia Kasusnya beda-beda. Kasusnya beda. Kenapa dia terikat kuasa gelap atau setan? Tentu ada kita harus cari ketika dia konseling, kita dapat historinya. Dia tidak konseling juga ketika manifestasi juga Roh Kudus bukakan. Roh Kudus bukakan. Oke. Jadi kebanyakan orang pun dia sudah orang Kristen pun kenapa bisa ada setannya? Itulah yang disebut dengan kutuk generasi. Oke. Perjanjian kuasa kegelapan yang pernah dilakukan oleh nenek keturunan. moyang. Oke. Ternyata sudah ada tumbal, sudah ada pesugihan. Oke. Nah itu dibongkarlah oleh Roh Kudus, atau ketika dia pernah melakukan perjanjian atau ada dosa tertentu, dia harus mengakui itu supaya itu biasanya dalam pelayanan konseling. Oke, betul. Ya. Jadi sebelum melakukan pelepasan itu selalu ada konseling Konseling, ya. duluan. Atau tidak juga, kadangkala ketika kita altar call Manifestasi. Nah, Antem langsung. kita mulai ini saya lihat baru nanti Roh Kudus bukakan. Saya tidak langsung lanjutkan, saya tidak mau permalukan depan semua. Saya suka ada waktu khusus, saya konseling lagi dia supaya lebih afdol. Kayak dokter itu kan kita tanya tuh sakitnya di mana nih. Ya, betul. Ada orang kalau dia nggak mau dibilang sakit, dia nggak mau diperiksa, ya bagaimana mau disembuhkan. Betul. Kalau dia konseling kan dia terbuka semua. Betul. Itu yang menjadi masalahnya dia. Nanti dia akan cerita apa yang dia mimpikan, apa itu dia akan terbuka. Oke. Apapun dosa itu, nah disitulah kita akan ajar dialah bagaimana pengakuan dosa, minta ampun sama Tuhan. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, apabila kita mengaku dosa kita, Allah itu adil dan setia, akan mengampuni segala dosa kita. Betul. Nah itulah. Baru nanti ada kedua namanya pemutusan kutuk. Oke. Pemutusan kutuknya dari nenek moyang atau dari dia. Baru ketiga sah, kita mulai doa, itu tangking manifest ya. Nah, dalam manifestasi itu Pastor, apakah itu something kuasa gelap atau mungkin luapan emosi dari orang yang dilepasin? Kalau luapan emosi dia tidak akan manifestasi roh jahatnya. Oke. Kalau dia ada roh jahat, dia akan menyatakan dirinya siapa yang ada di dalam dia. Oke. Sesembahankah yang dia sembah? Atau arwah yang pernah dipanggil, atau ya semacam perjanjian, itu akan muncul dengan sendirinya. Dan itu kalau setelah dipatahkan kutukannya, dia mengaku dosanya, kenapa harus dilakukan? Itu lebih cepat dia keluarnya. Oke. Jadi berarti Pastor untuk namanya melakukan proses eksorsis ini
orang-orang yang seperti apa sih pastor yang harus dilayani pelepasan? Ah ya. Apakah maksudnya dia harus datang konseling dulu atau dia nyari pastor mohon didoakan, Ya. saya terikat di ini. Nah, apakah seperti itu atau hanya jemaat gereja aja? Siapa saja boleh datang ketika mereka tahu oh ya pastor melayani pelayanan pengusiran setan, ya kan. Yang paling banyak yang datang itu adalah orang-orang yang diserang kuasa gelap, misalnya disantet, dimantrai, ditelu dan guna-guna. Itu yang paling banyak yang datang. Karena itu nyata ketika dia mengalami itu sering mengalami kerasukan atau hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi dalam dirinya, mendadak dia sampai kurus, sampai mau mati. Nah, itu kan dia Berarti ada something. dia butuh ditolong. Nah, ya kan? Nah, penyakit aneh-aneh itu juga namanya dalam Alkitab infirmity spirit. Nah, itu penyakit dari roh jahat. Nah, itu perlu pelepasan. Nah, kalau saya boleh cerita, ada dulu seorang ibu-ibu. Saya awal pelayanan pelepasan itu yang pertama itu sering Tuhan dulu kasih mimpi mau pelepasan, Bang Mongol. Nah, saya ingat satu saat itu saya nggak sebut nama ya, Ibu D. Nah, inisialnya Ibu D. Tuhan kasih saya mimpi nih, kamu mau pelepasan nanti itu hari Minggu itu seorang ibu usia Sebut aja namanya Mawar. Ya, Mawar. Ya di TV tuh Mawar. Akhirnya udah ibu itu betul dia datang sama suaminya. Nah, dia itu ada penyakit, ibu ini seperti teriak-teriak itu 18 tahun lalu. Jadi ini autodidak Tuhan ajarkan ya. Saya belajar dan saya dikasih ayat itu pada saat itu legion. Oh, ya kan legion ya kan. Jadi setannya banyak, diusirlah ke babi-babi sama Tuhan Yesus ya kan. Nah, seru juga kan. Nah, akhirnya lah datanglah seorang suami datang ke depan. Pak, saya mau doakan tolong Pak istri saya. Nah, istri saya itu ada penyakit yang tidak tersembuhkan udah 20 tahun katanya. Waduh, pada saat itu saya pikir aduh kasihan sekali ibu ini penyakit. Boleh Pak dipanggil ke depan. Nah, pas dia datang ke depan itu penuh dengan penyakit kulit itu bintil-bintil hitam sampai maaf ya kepala itu penuh dengan nanah. Saya sampai ngeliat jijik banget. Kenapa sampai begini? Kami sudah ke dokter Pak, kami sudah ke internis, kami sudah habis uang, kami sudah ke Orpin dan lain sebagainya, kami sudah ke sana sih, nggak kunjung sembuh katanya. Dan ini sering kerasukan Pak. Waduh. Nah ya kan, akhirnya ya sudah pada saat itu saya mulai mendoakan dia. Ibu itu mulai manifestasi ya. Lalu kita pada saat itu doa kita cipratin lah pakai minyak, dia mulai manifestasi. Lalu saya doa seperti Tuhan kita tanya, siapa kamu? Kami banyak. Oh, kami banyak. Kami tentara iblis. Jadi dia mulai manifestasi kan. Ya udah, singkat saja, pergi keluar. Jangan masuk lagi, pergi. Nah kan nggak ada babi-babi mau kemana kan, babi bisa makan kita kan. Puji Tuhan, usir, pergi ke jurang maut. Nah itu kesaksian ibu itu. Setelah itu dia cerita, waktu dia bersaksi dia melihat naga yang keluar, marah keluar. Dan minggu depan yang tadinya dia penuh dengan nanah dan penuh dengan penyakit kulit, minggu depan bersih putih dan sembuh. Nah, itulah namanya penyakit dari setan. Nah itu namanya di dalam Alkitab infirmity spirit, yang namanya roh kelemahan. Dibawalah kepada Yesus, banyak orang menderita berbagai penyakit, ayan, kelemahan, fisik dan lain sebagainya. Dan Tuhan menyembuhkan, Alkitab mencatat dengan mengusir roh jahat itu sepatah kata. Jadi ya bukan semua penyakit dari setan ya, nanti pusing kepala bilang dari setan repot juga itu kurang tidur ya. Bisa juga. perlu hikmat juga ya. Kadang-kadang semua orang ini serangan. Ini serangan padahal nggak tidur. Ada teman Mongol itu nyolok rice cooker kesetrum. Dia bilang wah ini serangan padahal tangannya yang basah. Tapi pastor dengan kondisi seperti ini kan berarti pastor tuh banyak banget membantu mereka-mereka yang terikat. Kan bahasa kitanya tuh terikat. Kalau bahasa lebih keren lagi terbelenggu. Tuh kebenaran yang hakiki tertutup. Nah, pernah nggak sih pastor selama pelayanan pelepasan membantu mereka-mereka yang terikat ada serangan balik? Awal jujur saya pelayanan pelepasan awal-awal yang dimulai dari awal-awal itu bayar harga
Saya tidak mengerti kan. Oke. Kita usir setan, jeder, keren, wah depan ribuan jemaat ya kan. Pulang anak saya jatuh, jeder, berdarah. Besok lagi usir setan, jeder, jatuh lagi. Besok lagi usir setan, mobil ketabrak. Wah istri saya bilang, stop lu usir setan. Waduh, terus saya bilang gimana Tuhan? Kalau kayak begini bonyok kita juga kan. Nah, akhirnya Tuhan ajarkan saya. Oke. Setiap pelayanan tutup bungkus dengan Dan darah covering Yesus. prayer dulu. Oh, disitulah saya mulailah doain istri, doain anak-anak. Saya doa Tuhan tutup bungkus mobil segala sesuatu dengan darahmu. Tetapi dengan sekarang sudah 18 tahun tidak pernah juga, maksudnya tidak sampai tidak terjadi hal seperti Serangan ini. Kita balik. kuat doa. Satu hal yang saya percaya dalam firman Tuhan berkata, aku telah memberi kamu kuasa menginjak ular dan kalajengking, Betul. menahan segala kekuatan musuh. Berarti semua serangan balik itu tidak akan kena kepada kita. Dan kata Tuhan tidak ada yang membahayakan kamu. Oke. Itu kita percaya. Itu ayatnya Mongol. 1 Yohanes 5 ayat 18. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan si jahat tidak dapat menjamah engkau. Amin. Itu prinsip. Amin. Tapi pelayanan pelepasan eksorsis yang paling gak akan pernah terlupakan oleh Pastor Daniel adalah padu ngusir apa, Pak? Pelayanan yang saya tidak bisa lupa, banyak ya, kita dukun, kita lepasin segala ilmu rawa rontek atau apa ya, segala macam ilmu-ilmu kebal. Tapi yang saya tidak bisa lupa adalah pelayanan didatengin satanis Oke. gereja kita. Dan ternyata nantinya dia mengaku dia datang dengan 72 roh jahat yang dikurung Salomo. Lalu dia datang dengan 7 jenderal iblis. Ya. Oke. Iblis itu kan sebetulnya adalah fallen angel. Tingkatannya ada, jabatannya Ada hierarkinya. Ada hierarkinya. Kalau yang 72 namanya Sembara Foras. Ya. Terus dia datang dengan Lucifer, Baphomet, Baalzebub, pokoknya lah 7 jenderal iblis. Dan dia itu disuruh Lucifer, itu menurut dia, ya kan saya juga tadi kenal tadinya, kok bisa seperti itu, dia lebih kenal saya udah masuk target listnya iblis, Oke. ya kan, ya, mereka itu berpuasa 1 tahun untuk membunuh saya, bukan bunuh secara fisik tetapi secara Roh, rohani. betul. Jadi setahun mereka melakukan ritual whatever, dia sudah berhasil menurut dia. Ketika dia itu datang bisa membuat pendetanya tidur atau pendetanya mendadak jatuh di mimbar. Ini menurut dia loh ya. Oke. Itu bahkan membuat kekacauan lah, sehingga itu menurut dia berhasil sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, itu dia datang malamnya, katanya sudah ritual di gereja kita, maksudnya sudah taruh 72 roh jahat, dan sudah dia bawa 7 jenderal iblis dengan muka ininya pakai apa itu, pakai hoodie. Iya, pakai hoodie, dan sudah ini. Nah, kita pada saat itu akhirnya tim saya lihat ini kok orangnya aneh gitu kan. Tim saya doa ini nggak beres loh, ini kayaknya saya bilang ya sudah biarkan saja, ya kan. Mulailah penyembahan, pujian, ya kan, seperti biasa itu kan. Worship jalan. Praise and worship, ya kan. Nah, itu kesaksian dia. Dia cobalah praise and worship itu, dia mulai membacalah mantra atau rapal itu kan. Ternyata belumlah kita berperang, ternyata praise and worship dia sudah muntah darah. Itu kesaksian dia itu ya. Wah, dia muntah darah dan akhirnya dia pengen keluar, katanya kakinya seperti dicor. Nggak bisa keluar dari situ. Dia pikir, waduh ini salah tempat ini kan. Akhirnya pas mulai saya khotbah, saya gas habis lah. Orang Kristen yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, tidak bisa disantet, telu, guna-guna. Wah, dia tertantang. Dia makin tertantang. Akhirnya ada yang namanya altar call kita kan. Dia kira itu adu ilmu, Pak. Padahal kita sedang doain orang sakit. Kita sedang, ya begitu kan. Datanglah dia terakhir itu kan. Tinggal beberapa tuh dia muncul datang depan. Set! Itu menurut bicaranya dia. Baru dia datang depan, 72 roh jahat sudah kabur. Dari 7 jenderal dia, dari 7 jenderal iblis tinggal 3. Tinggal si Lucifer sama itu. Saya bilang, kenapa? Dia bilang di samping pastor malaikat Mikael. Ada itu terbuka langit itu, menurut dia tuh bisa bahasa ini, itu pakai bahasa Ibrani. Lalu dia bilang bahwa ada apa, Yahweh Nisi, dia bilang. Tuhan adalah panji kemenangkanku, itu sampai berlaksa-laksa tuh. Kabur semua. Itu menurut kesaksian dia ya. Menurut dia. Nah, itu sama Mikael tuh si Lucifer diinjak begitu. Nah, udahlah kita mulai pelepasan. Waduh, itu saya baru pertama kali, itu kan awal ya, melayani pelepasan kok
alot begitu istilahnya kan. Kok ini keras banget sampai padahal udah jatuh pada sampai keras sampai dia muntah tapi dia masih. Akhirnya saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini kenapa? Tuhan cuma ngomong sama saya satu. Dia tidak pernah dikasihi. Hatinya penuh dengan kebencian dan dendam yang luar biasa. Terus ilmunya apa Tuhan? Ini kan udah didoain sampai seperti ini. Ya kan sudah seharusnya capek kita doa ya. Capek udah kalah sebetulnya kan. Apalagi dilakukan. Itu sudah sampai dia tuh udah berkeringat, sudah sampai muntah tapi masih mau melawan tapi udah gak bisa melawan tuh sampai ke kunci gitu kan. Akhirnya Tuhan bilang, peluk dia. Aku mengasihi dia. Waktu saya peluk, jatuh dia. Itu jatuh seperti hilang. Terus dia ditanya lagi sama saya. Akhirnya dia mau beri diri dibaptis, puji Tuhan ya. Pastor itu ilmu apa terakhir? Oh itu ilmu kasih, saya bilang. Ilmu kasih Tuhan. Tapi Pastor pernah nggak melihat secara langsung sosok-sosok demons? Atau maksudnya sosok satanics? Yang semuanya dia bilang ada L, ada B, ada ini, ada Bapo, ada Baal. Pastor pernah melihat secara letterlock nggak? Secara fisik nggak sosok-sosok tersebut? Saya awal pelepasan memang Tuhan izinkan saya sempat melihat. Pulangnya itu pada saat ada ya kayak bilang serangan balik ya. Setelah pelepasan di samping itu ada panther, ada ular di atas itu. Kita sampai ada ular, ada panther. Istri saya bilang lu bisa gila ini kayak gini kan. Akhirnya saya bilang Tuhan saya minta mata saya ditutup. Karena melihat hal begitu kan tidak bikin shock juga. Bikin shock. Pernah tuh malam-malam di Semarang pelepasan lihat, aduh saya bilang Tuhan kayak gini gue nggak bisa tidur nih. Jadi pastor menutup punya pastor, tapi istri yang dibuka. Istri yang dibuka. Jadi saya bilang Tuhan lebih baik saya dikasih kepekaan. Nah tapi kalau dalam pelayanan pelepasan kan dia bicara kan. Nah saya pelepasan Lucifer itu lebih dari 1000 kali dan kalau ditawarin yang untuk tinggalin Yesus sekian juta dolar, puluhan juta dolar itu nyata. Tinggalin Yesusmu asal kau tinggalkan seperti Tuhan bilang kasih seluruh dunia. Saya sih 3 kali tawarin dan itu betul tidak lama kemudian ada yang nawarin. Tapi dalam proses pastor melakukan pelepasan ada medianya gitu pastor, maksudnya mungkin salib atau apa? Oh iya. Atau cuman minyak urapan? Iya. Jadi sebetulnya pelayanan pelepasan itu yang membuat setan manifestasi adalah Roh Kudus. Adalah urapan itu. Kalau kita berkata the anointing breaks the yoke, urapan itu mematahkan kuk. Dan urapan itu yang akan membuat iblis itu bermanifestasi dan keluar. Nah ini hanya adalah sarana, saya juga pakai minyak urapan yang sudah kita doakan. Ada juga air suci, dia panas, kecipratan, mempermudah kita begitu. Untuk mendeteksi siapakah kita sosok tinggal yang ada di orang tersebut. Tapi ketika kita bilang fire, Holy Spirit fire, itu juga sama kebakaran. Kita sebetulnya kan mengalahkan iblis itu lewat firman. Yesus 3 kali 3-0 kan firman ada tertulis. Nah, setiap firman itu penuh kuasa ketika kita perkatakan itu mau tidak mau dia tidak kuat mendengar firman. Gitu. Tapi kalau seandainya dalam pelepasan pastor, apakah pastor hanya melayani pelepasan internal atau ada orang, maksudnya apakah cuma orang yang beragama Kristen atau pernah juga melayani pelepasan orang-orang yang di luar beragama Kristen? Ada. Jadi ya walaupun mereka belum percaya Tuhan, tetap kita layani lah, kita bantu. Kan kasihan juga ya. Jadi ya pernah ada yang ya pokoknya kepercayaan lain sampai keluar bunga kantil dari apa tuh? Dari mulutnya? Iya, saya juga kaget itu. Dia setelah ibadah keluar bunga kantil, ini itu yang tadinya dia sakit perut, pusing, tidak sembuh-sembuh. Nah itulah namanya kiriman kuasa gelap ya. Dan setelah itu sembuh. Dia bersyukur, ya tetap dia masih percaya yang lama, dia punya is ya. Ada juga yang banyak sih beberapa yang ini. Ada juga akhirnya memberi diri percaya Tuhan Yesus dan dibaptis, ya seperti itu. Tapi pastor, berarti mereka yang datang ke pastor? Mereka yang datang. Itu dilakukan di gereja atau kadang? Saya selalu di gereja. Jadi kalau sudah dia berjemaat, baru saya akan follow up. Nanti mereka nanti mereka minta datang rumah, kita datang gitu. Tapi pernah nggak sih pastor tetangga rumah mungkin juga minta bantu didoakan? Oh ya pernah juga lah. Berarti tidak memandang hanya
jemaat Iya, gereja ya. iya. Semua orang yang datang yang ingin didoakan dibantu Kita pasti bantu. Apalagi waktu COVID, itu kan gereja tutup. Jadi Betul. kita ke rumah-rumah pelayanan pelepasan itu. door to door jadinya. Ya mereka minta kan, masa kita mau menolak kan tidak mungkin, termasuk mendoakan orang sakit, termasuk ya itulah ke rumah-rumah. Berarti semua orang kita bantu. Kita Pastor bantu. Dalam hal pelepasan tersebut, Pastor, apakah bertarif? Oh tidak, karena Tuhan Yesus berkata apa, kamu terima cuma-cuma, berikanlah cuma-cuma. Tapi nanti kalau mereka mau memberkati pelayanan kami, memberkati gereja, ya kita terima buat gereja. Iya, tapi saya tidak ada tarifan. Oke. Ya. Jadi dalam hal pelayanan Pastor punya tim berarti? Ada tim. Ada tim pendoa, ada tim yang memiliki karunia-karunia. Ya. Oke. Saya juga jujur, saya juga dari pelepasan yang sangat lumayan lama. Oh, puji Tuhan. Saya butuh 5 tahun. Ya. Di Manado 2 tahun, di Jakarta 2 tahun. Waktu itu masih di gereja GBI Tiberias, masih belum sinode sendiri. Oke. Jadi masih GBI dulu di Wendis Kelapa Gading. Itu tuh pemimpinnya Kak Frankie Pantau. Oke, ya. Ya saya juga mengalami banyak hal dalam hidup. Tapi yang tentang anak satanik tadi, sampai hari ini masih tetap menjadi bagian dari gereja atau masih tetap udah keluar? Yang jelas dia sudah percaya Kristus, dia sudah selamat. Tapi kembali kalau kita cerita mengenai satanis, ya kan? Itu mereka itu tidak sebegitu gampang ketika mereka keluar, kan iblis tetap mengincar mereka. Betul. You can run but you cannot hide. Itu mereka sempat datang setelah 3 tahun datang lagi, ternyata mereka pernah perjanjian, dia pernah perjanjian lagi. Tapi dia datang minta tolong pastor saya jatuh. Oke, ya sudah jatuh dalam perjinahan, akhirnya pernah perjanjian lagi dengan Baalsebub di gunung apa. Ya sudah mereka punya ini ada apa namanya itu sigil-sigil yang mereka pakai. Oke. Ketiga kali pernah begitu lagi, saya bilang itulah namanya kembalinya roh jahat. Kata Tuhan Yesus. 1 dia pertama datang membuka celah jadi 8. Betul. Karena ada 7 yang mengintai. 7 roh lebih jahat. 1 Itulah. pergi 8 masuk. 1 aja udah siksa, apalagi 8. Jadi kalau menurut Noel nih Pastor ya, teman-teman yang mantan satanik itu kenapa bisa kembali lagi? Karena sejujurnya tidak dibarengin dengan pengajaran firman. Jadi dalam dunia satanik itu yang paling pertama harus diusir itu bukan setannya, otaknya. Oh ya. Otaknya dulu nih beresin. Karena otak itu adalah sumber dari segala sumber yang membuat dia sekalipun dia udah dilepasin. Tapi selama mindset di otak selalu bahwa Lucifer adalah yang diutus bukan Kristus. Sampai kapanpun dia akan pernah murni berubah. Dia akan tetap kembali ke kubangan yang sama. Seperti binatang babi. Lu mau mandiin, lu mau pakein minyak wangi semahal apapun. Dia melihat air, dia akan nyemplung di air yang tersebut. Sebetulnya itu kan kalau kita boleh terangkan dalam Alkitab, Hawa dan Adam juga kenal Tuhan. Hawa tahu bahwa Allah itu lebih dari segalanya. Tapi kenapa bisa jatuh dalam dosa? Karena iblis itu adalah si penggoda. Dia menggoda manusia supaya jatuh dalam dosa. Jadi sekalipun orang tahu kebenaran, tapi ketika digoda, imannya kuat apa tidak? Betul. Kembali lagi, ketika dia dengar firman, iman timbul akan pendengaran firman. Kenapa dia itu kosong? Kenapa? Awal itu 1 tahun ibadah rajin. Lama-lama pindahlah dia ke gereja lain. Ke itu sempat kerja di perkapalan atau di luar. Sepertinya saya lihat dia kosong. Oke. Akhirnya pindah keluar ini ke sana sini, datang sudah setelah 3 tahun. Udah beda lagi. Udah beda lagi. Oke, Pastor, Sayang sekali. dalam pelepasan yang paling lama berapa jam? Ada hari? Ya. Atau ada beberapa kasus dulu Mongol masih ingat hari ini nggak beres-beres, di lock, besok suruh datang lagi. Ya. Ada nggak begitu, Pak? Ada. Memang pernah kita pelepasan yang cukup lama 6 jam, terus itu pernah pelepasan seperti itu 2 jam.
Tapi sekarang ini karena jam terbang ya. Jadi tidak sebegitu lama karena jam terbang saya Sudah tahu cukup 10 menit. ketahuan. Paling banter 20 menit itu sudah berarti itu seperti yang dulu 6 jam. Jadi saya cukup lah, sudah beda lah. Kita, Sudah tahu lubang mana kelasnya yang mau udah, dihantam ya. Ya, udah levelnya kan ada awal isi, Iya betul. medium, intermediate. Iya, betul. Sehingga kita tahu karena apa? Oh iya, kuncinya di sini. Semua tuh kuncinya firman. Iya, benar. Sama juga teman-teman muslim yang melakukan ruqyah. Kalau memang dia udah saking hatamnya ruqyah, nggak perlu dimacam-macemin, dia udah tahu sik, Iya. hantem titik itu, nangis, keluar, beres, besok tinggal follow up. Apakah di gereja juga sama, Pastor? Iya. Selalu ada follow up setelah mereka selesai dilakukan pembersihan, pelepasan, eksorsis, Harus di follow up. Karena itu dia ketika setelah keluar itu seperti rumah yang tadinya itu pintunya pernah dibongkar sama iblis. Berarti kan sudah rusak. Engselnya rusak ya. Engselnya rusak, ini udah jebol semua. Ini keluar. Nah ini kan harus dirapikan lagi, ditata itu dengan firman, dengan doa. Mungkin biasanya mereka mengalami luka hati dan lain sebagainya. Ya, Kepahitan. Kenapa sebetulnya? Saya tanya juga kenapa masuk dalam satanisme atau hal seperti itu. Rata-rata karena sakit hati, tidak ada kasih sayang dari orang tua, Betul. masa lalu yang broken home dan sebagainya, ingin. Nah itulah menjadi celah iblis tangkap mereka. Sehingga itu luka-luka itu perlu di recovery. Iya, di recovery, disembuhkan, dibalut. untuk mengampuni mungkin papanya yang pernah berbuat sesuatu Kasar. Ya kasar. Itu luka-luka di dalam hati itu. Itu nanti ketika dia dengar firman harus mengampuni, harus kadang tidak mengasihi dirinya sendiri, sama dirinya sendiri mau itu ada yang self harm. Oke. Nah, itu kan kasus begitu banyak loh anak muda sekarang Iya, betul, self-harm. Dan itu kan iblis maunya dia akhirnya seperti Alkitab berkata bahwa ini anakku, aku bawa ke murid-muridmu tidak dapat diusir, setannya membuat dia dibuang ke air, ke sungai terjemahannya, dan ke api. Nah ternyata tuh iblis yang membuat begitu kan. Demikian kadang orang mengalami anxiety atau kecemasan, berlebihan, ketakutan. Supaya apa? Dia mau merasa tidak berharga. Nah, ketika kita kasih firman, kau berharga di mata Tuhan. Betul. Engkau dikasihi Tuhan. Betul. Engkau disayang Tuhan. Betul. Nah, dia seperti tadi Om Mongol bilang itu otaknya. Nah, itu perlu diisi firman. Saya masih ingat banget dulu, Pastor, saya tahun 1997 keluar dari satanik itu, saya kebetulan dapat ibu rohani yang kasar. Mam Indri. Ibu Indri Gautama. Jadi dia setiap pagi gue harus doa pagi, setiap pagi gue harus baca Alkitab, dan setiap baca Alkitab ditanya sama dia. Baca berapa pasal? 2 doang. Naik lagi lu berdoa lagi, baca lagi. Jadi didikan itu kadang-kadang memang agak keras, agak menyakitkan, tapi justru untuk beberapa kasus khususnya anak-anak satanik memang harus dihantam seperti itu. Karena kalau terlalu gembala dimainin. Nah saya kebetulan ketemu dengan yang kasar itu 2 tahun, terus dipak baru ketemu gembala, dibalut lah. Dibalut, dibenerin, dibersihin, ya puji Tuhan sampai hari ini, sampai kita ketemu, saya tidak pernah berpindah iman. Saya tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja. Haleluya. Itu jadi setiap orang, buat teman-teman semuanya yang nonton ini, punya kesempatan yang sama, apapun agamamu, apapun ajaran agamamu, Tuhan tuh memberi kesempatan kita untuk berubah asalkan dari kitanya. Take it atau enggak. Kadang kan kita selalu, ya bang, udahlah gua give up aja lah bang, gua jalanin hidup gua santai-santai aja. Padahal kalau pengen hidup santai itu gampang. Tinggal makan ini aja. Tuh. Jadi buat teman-teman penonton setia Meja Mongol, mau kasih tahu nih. Kalau Anda lagi lapar, lagi mumet, terus bingung nggak tahu mau nyari snack apa, ini ada snack anti ribet. Ini solusi yang paling gampang. Apalagi kalau bukan Dilan Maca Crunchy Caramel. Ini adalah salah satu varian dari Dilan Maca series. Ini crunchy karamelnya enak banget, anti ribet, tinggal saset, tinggal buka begini. Jadi buat lu yang ribet-ribet hidup tuh nggak usah ribet. Buat Anda yang beragama Kristen, cuman ingat semua telah dibayar lunas di kayu salib. Jadi tinggal dimakan.
Warnanya hijau karena dia maca. Enaknya luar biasa. Jadi Dilan Maca Crunchy Caramel ini punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Maca Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan maca yang enaknya bikin tenang di hati. Jadi buat teman-teman, selain rasanya enak, Dilan Maca Crunchy Caramel ini memang cocok banget. Jadi teman membuat ngemil, tinggal satset dan anti ribet. Jadi buat kalian jangan lupa stoknya. Taruh di rumah, di tas, di dompet, bahkan di kantong kalau mau jalan-jalan boleh ditaruh ini. Jadi Dilan Maca Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Pastor kan tahun 99 itu sempat heboh tentang pelepasan rombongan anak-anak yang terlibat satanik di Manado. Oh. Itu ada Mongol. Oh. Saya dulu masih kurus banget, belum seganteng sekarang. Kalau sekarang saya udah kena biasa lah ya, udah ada skincare. Jadi tahun 99 saya di Manado itu pernah ada namanya pelepasan mereka yang terlibat satanik. Nah, kan pastor, mereka yang terlibat satanik, khususnya kalau memang dia udah lebih dari 3 tahun bergabung dengan satanik, pasti itu akan memiliki hal-hal yang unik di tubuhnya di saat dilakukan pelepasan. Karena di saat Alkitab juga bilang kan, kalau kita mau masuk rumah, kalau di dalam ada orang penguasanya yang tidak baik kan usir dulu. Nah kan usir belum tentu di dalam terima dong pastor. Otomatis kan akan terjadi perlawanan. Di saat perlawanan terjadi kan khusus anak-anak satanik itu pasti akan muncul beberapa angka-angka yang tercetaknya tidak, jadi kayak acak. 6, 6, 6, bahkan ada beberapa yang bentuknya pentagram. Nah itu kalau ketemu kasus seperti itu pastor, apa yang perlu dilakukan? Sebetulnya dalam pelayanan pelepasan apa yang Tuhan ajarkan ya, ketika kita mau melepaskan seseorang yang terikat secara kuat, ya. Ada Alkitab, Tuhan Yesus mengajar, ikatlah orang kuat itu dahulu. Ikatlah, bind the strong man. Nah, kenapa strong man? Biasanya di dalam orang yang satanik, apalagi satanisme, dia nggak mungkin satu setan atau satu roh jahat. Kalau dia sudah isinya fallen angel, satu fallen angel itu bisa ribuan roh jahat di dalam. Iya. Jadi apalagi kalau 7 fallen angelnya, itu udah berarti kan seperti apa di dalam. Ikat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya sudah ada Lucifer, who is a strong man? Kita ikat. Dan yang paling besar suruh dia ngikat dirinya sendiri dengan semuanya. Nah, sama seperti ketika ada herder ya. Bagaimana kita mau lawan kalau dia nggak diikat dulu, kata Tuhan. Ikat itu dulu. Nah, baru kau bisa merampas jiwa, membebaskan tawanan itu. Jadi ikat, ketika ikat kita usir lebih gampang. Nanti kita bebaskan. Nah, ini harus dipraktekkan, bind the strong man. Nah, itu penting sekali. Kalau tidak diikat, dia akan manifestasi liar sekali. Nah, kalau dia diikat, sudah terikat dia sudah. Dia tidak bisa melawan, dia tidak perlu. Saya dalam pelayanan pelepasan, tidak pernah dipegang-pegangin setan, orangnya. Ya. Digampar belum pernah? Ini pengalaman saya perlu cerita ini. Ya, kenapa saya sampai berani sampai seperti itu? Karena dulu pelayanan pelepasan, kalau awal juga saya dulu di Tiberias juga, sebelum di GBI ya. Itu pelayanan pelepasan itu ribuan satu hari. Di kolam baptis. Ribuan. Selesai pelepasan langsung. Nah, jadi ribuan itu, setelah itu, sebelum itu juga, saya pernah pelayanan pelepas. Itu bayangkan sendiri loh. Kalau mungkin kita lihat ada di pelayanan pelepasan sampai dipegang-pegangin kan. Nah, memang betul. Saya pernah pelayanan pelepasan satu ibu-ibu, waktu itu dulu 18 tahun lalu. Waktu dia manifestasi, itu kan waktu itu ada polisi-polisi yang jaga di gereja kan. Waktu manifestasi ada 6 polisi pegangin dia. Dibegituin. Kelempar. Wanita, coba kita pikir pakai akal ya. Itu bisa lempar 6 polisi begitu. Kalau kita pikir tenaga setan. Ingat, melawan setan jangan pakai fisik. Betul. Tapi roh melawan roh. Betul. Kalau kita melihat ini kan mengerikan secara logika. Dia sudah angkat kursi itu. Itu mau dilempar ke saya. Bang Mongol, saya pikir pulang saya jadi tempe penyet Bang Mongol. Ternyata ketika dia angkat itu jatuh sendiri. Ada malaikat Tuhan, berarti saya percaya yang melempar. Jadi iblis itu cuma macan ompong. Betul. Itulah kenapa tulisannya mengaum. Karena nggak bisa menggigit. Iya. Disitulah saya banyak yang Tuhan, iman saya dibangkitkan melihat hal-hal demikian dalam pelayanan pelepasan. Tadi 6 orang itu polisi, maaf ya, dibegitukan, tapi dia angkat kursi,
Nah, ketika dekat sama saya tuh mau segede badannya apa tuh pernah, oh begitu, berlutut. Jadi apa? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Dan itu nyata. Dan itu saya alami. Pertama kali saya ada pelepasan tuh saya ingat sebelum yang Ibu Mawar tadi ada seorang wanita. Ibu Melati. Ibu Melati deh, iya. Itu saya belum pernah pelepasan, Om Mongol. Jadi tapi saya beriman lah sama Tuhan, berpuasa 9 hari roh saya mau terangkat itu saya pelayanan pelepasan pertama itu seorang wanita datang ke saya di mimbar tuh kan, saya pelayanan ada gembala saya pada saat itu ya. Terus ada 1000 jemaat. Dia bilang datang ke depan, "Pak, di dalam saya ada setannya, Pak." Udah saya pikir, ya saya belum pernah pelayanan pelepasan pada saat itu. Dan saya sudah kemana-mana, sudah ke pendeta ABC, sudah ke orang pintar, ke sana sini, setan tidak mau keluar. Dalam hati saya, apalagi saya belum pernah usir setan. Jadi ya kan, oke, saya bilang, "Bu, tidak ada mustahil bagi Tuhan ya. Kita kan Tetap kalimat iman. ya dong, pasti Ya, iman toh. Ayo Bu, saya doakan Ibu." Saya langsung doain dia. Dalam nama Bapa, Putra Roh Kudus, ya biasalah pakai media minyak urapan kan. Udah, baru saya bilang, "Hai engkau roh najis." Saya mulai pakai tangan saya tumpang. Itu kayak terbang. Terbang, saya kaget itu hal semua tuh terjadi kan. Terbang, terus dia mulai manifestasi. Jadi kayak ular, lidahnya menjulur-julur. Ya pokoknya badannya kayak ular. Nah kan, wah saya bilang ini kok gawat begini. Ya itu saya nggak pernah pelepasan. Kalau sekarang kita mengerti apa yang harus dilakukan semua kan. Saya mulai cipratin dia, panas, begitu. Wah, senang saya, setannya kepanasan. Wah, kan kita seru begitu kan. Iya, bener-bener. Setannya kepanasan ini kan. Nah, terus saya mulailah. "Keluar kau." Bangun dia. Tidak, suaranya ganti laki-laki. Wah, matanya melotot seperti memakan saya. Itu mulai saya duk. Wah, saya pikir, saya bingung. Saya belum pernah pelepasan. Saya bilang, begitu baik jemaat. "Maaf ya, Bapak Ibu," saya bilang. "Karena berhubung gembala saya sudah masuk lift. Saya tim inti, saya harus ikut cepat-cepat." "Oh tidak bisa, Pak Daniel. Selesaikan dahulu itu." Wah, saya bilang, "Tuhan jangan bawa aku dalam pencobaan. Lepaskan aku dari aja." Itu dari situ saya cuma tanya, "Tuhan bagaimana?" Itu langsung Tuhan dengan suara ngomong begini. "Itu macan ompong. Apa yang saya harus lakukan? Itu mukanya udah mau makan saya gitu." Tuhan bilang, "Kamu maju, aku berperang bagimu." Ya udah, saya maju, Bang Mongol nggak ngerti apa yang mau saya lakukan. Saya maju, saya sentuh wanita yang sedang berdiri itu di pundaknya itu pelepasan kasih karunia. Jatuh dia ya, jatuh dan itu seperti ada kuasa tuh diserang dari kaki saya, berbalik bus ke dia itu, darahnya keluar sini. Ternyata santet tingkat tinggi dan dilepaskan oleh Tuhan. Dari sini keluar darah. Dan disitulah Tuhan tuh iman saya ditambah-tambahkan melalui oh ternyata Yesus kita lebih dahsyat. Berarti day by day banyak hal yang Tuhan bukakan. Yes. Akhirnya bisa diperlengkapi sampai hari ini. Iya. Pastor mau nanya pertanyaan Mongol terakhir. Kalau saat ini boleh tahu Pastor gerejanya apakah terbuka untuk umum? Maksudnya mungkin siapa tahu aja nanti Meja Mongol ada subscriber kami mungkin bergereja. Gereja kita GBI LTC Glodok di Hayam Buruk lantai 8 ya, gedung LTC Glodok. Vev Hotel lantai 8 setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kalau sore ada di Petamburan. Di Blue Sky Hotel jam 5 ada ibadah. Silakan saudara yang terikat setan-setan, karena santet, kuasa kegelapan. Apabila juga mungkin punya ilmu-ilmu kebal yang belum bisa dilepaskan. Pernah ada yang dukunnya mati ya, jadi dia nggak bisa lepaskan. Apa itu segala macam, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pastor ya udah hadir hari ini. Jadi satu hal yang Mongol mau ingetin buat teman-teman semuanya bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, pemegang kendali utama adalah Tuhan. Haleluya. Everything about your religion, bahasa Inggris. Lagi sementara kursus bahasa Inggris Pastor, jadi agak pengen biar nggak banyak, ya kan. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Haleluya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, upahnya besar. Terima kasih buat Pastor yang sudah hadir. Semoga makin dipakai Tuhan secara luar biasa.
tanda-tanda mujizat dan heran Tuhan tetap perlengkapi. Amin. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat Meja Mongol, jangan lupa di subscribe ya, biar kita jadi keluarga bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati Pastor. Tuhan memberkati. Thank you. Haleluya. Sekali waktu kita ketemu pasti. Amin. Thank you. Dadah.